Al-Fatihah min ta'allum wa ta'allum al-ibadah li sifatah wa nafal antifa' ila rahmat fadl kita semua ila arahil balda bihadum sadiq min sabaqan sab'ali wa sabab al-qadir husni wa sabab al-afnu wa usulihim wa furu'ihim summa ila arwah man amarhata musalla sabiqan wa lahiban wa badlufih summa ila arwa'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamiah pengawasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri rutinitas kita, yaitu mencari ilmu, yang mana mencari ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah sangatlah wajib bagi setiap umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu di malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara manusia-manusia yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hambanya yang mau melakukan perintahnya, yaitu mengkaji ilmu yang akan disampaikan nantinya oleh para ulama-ulama kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir daripada setahun. Berarti sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya awal tahun, atau dalam bahasa yang kita kenal yaitu tahun baru. Dengan bertambahnya tahun, tambah umur usia kita, cuman yang bertambah itu kata para ulama angkanya bertambah. Yang kemarin usianya mungkin 40, sekarang sudah 41. Yang usianya tahun kemarin 65, berarti sekarang 66. Itu kata para ulama angkanya bertambah. Cuman yang jarang dimengerti oleh kebanyakan manusia, ketika usianya bertambah, angkanya bertambah, perlu diketahui umur kita di atas dunia semakin berkurang. Setiap menit, setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ketika bertambah, berlalu itu menit, berlalu itu jam, berlalu itu minggu, berlalu itu bulan, berlalu itu tahun, berarti kita semakin dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Karena kata para ulama, manusia dihidupkan itu untuk dimatikan. Oleh karena itu kalau mati tidak usah ditakuti. Yang harus kita takuti bagaimana kita ketika menghadapi kematian. Apakah mati dalam keadaan husnul khotimah atau naudzubillah, mati dalam keadaan ternyata berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harapan kita semua, semoga semuanya yang istiqomah menghadiri daripada kajian-kajian yang biasanya dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Yasin Lutfillah, semoga ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diakhiri umurnya dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesan para ulama,
ketika ada di akhir tahun itu agar supaya mau mengoreksi diri. Catatan tahunan istilahnya. Coba kita pikirkan, tahun kemarin 1447 dan nanti akan masuk 1448 Hijriah. Dalam setahun kebaikannya itu apa yang sudah kita kerjakan? Antara kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dalam setahun dibanding dengan kemaksiatan atau perbuatan dosa kita, banyakan mana? Ini PR. Kenapa? Karena ketika lebih banyak jeleknya, ini kalau kata ulama fikih itu langsung itu dihukumi fasik. Orang yang perbuatan jeleknya lebih unggul daripada perbuatan taatnya. Namun bisa dihukumi adil ketika manusia itu perbuatan baiknya lebih menonjol daripada perbuatan jeleknya. Itu baru dikatakan adil. Oleh karena itu kita harus mengoreksi diri. Dalam setahun coba sholat jamaahnya kita bagaimana? Keistiqomahan kita bagaimana? Yang biasa istiqomah sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam setahun itu akeh bolongnya apa enggak? Kalau banyakan bolongnya berarti PR. Kenapa kok bisa banyakan bolongnya? Padahal keterangan daripada sholat berjamaah sering kita dengar. Bahkan kalau zaman dulu digawe pujian, biasanya sholat zuhur, muslimin muslimat monggo jamaah sholat terus ganjaranipun 17 derajat. Itu dulu sering diulang-ulang. Pengingat sebenarnya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu pahalanya beda. Cuman realita yang ada, yang kita kerjakan bagaimana? Apakah kita lebih menjaga sholat berjamaah atau sak kubri berjamaah? Sebenarnya kalau kita tahu fadilah daripada sholatul jamaah, maka sepatutnya bagi kita untuk tidak meninggalkan sholatul jamaah. Karena memang kata para ulama, tidak ada riwayat satupun Nabi meninggalkan sholat berjamaah. Nabi sholat 5 waktu itu selalu berjamaah, tidak pernah tidak berjamaah. Oleh karena itu untung bagi umatnya yang sholat 5 waktunya selalu dikerjakan berjamaah, itu minimal bangga. Bangga apa? Bangga karena sudah meniru perbuatannya Nabi, tidak ada masalah. Bangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dijadikan manusia umat Nabi Muhammad yang bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, yaitu dengan cara menjadikan sholat 5 waktu dikerjakan dengan cara berjamaah. Ini perlu. Karena sekarang ya Allah kata anak-anak sekarang sholat aja wis untung. Sakjane nggih timbangan niku nggih timbangan sing kurang sae. Kok sholat aja wis gelem sholat aja wis untung. Enggak. Harus dijadikan sholatnya itu berjamaah. Kenapa? Lebih beruntung kalau sudah berjamaah. Karena akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika masuk tahun baru, itu kata para ulama dianjurkan untuk membaca doa. Sebenarnya ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Enggak tahu di mushola sini baca. Baca nggih. Alhamdulillah kalau baca. Kenapa? Banyak fadilahnya. Yang akhir tahun itu kata para ulama diantaranya yang sering kita dengar, ketika manusia membaca doa akhir tahun itu setan itu sambat apa? Sambat, ya Allah, ternyata setahun aku menggoda umat Nabi Muhammad SAW dengan membaca doa, ternyata usahaku setahun sia-sia. Kenapa? Karena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ semua kekurangannya
ditambal, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditambah lagi. Ditambah membaca doa awal tahun. Apa diantaranya? Di antara doa awal tahun yang biasa kita baca, di situ ada bacaan as'alukal ismata fihi minasyaitoni wa auliyaih. Di antara doanya nanti, insya Allah itu yang dibaca ya. Ada. Ingat. Alhamdulillah, pemane li apal alhamdulillah. Masalah Ustaz dhewe yo gak apal. Setiap doa awal tahun atau akhir tahun mesti sik nyekel. Kenapa? Karena gak tahu diapalno biyen. Ya gak ada masalah, gak harus apal-apalan. Yang penting ketika doa itu khusyuk ketika doa. Doa itu yang dianjurkan itu bukan hafalnya tapi khusyuknya. Hati di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan di antara yang diminta as'alukal ismata fihi minasyaitoni wa auliyaih. Ya Allah, aku meminta di tahun baru ini, meminta apa? Al-ismata, perlindungan. Minasyaitoni, daripada godaan setan, wa auliyaihi, dan para pemimpinnya setan. Setan di akhir zaman lebih canggih dibandingkan setan-setan zaman dahulu. Kenapa? Setannya sekarang tidak usah didatangi ke tempat yang jauh. Setannya bisa datang ke rumah. Kalau yang sering kita dengar, kalau zaman dahulu mau seperti contoh mau melihat film seumpama, itu dia pergi ke tempat yang jauh. Saya ingat dulu di Perapatan, sebelum ke utara itu, Kumala ya, Kumala di situ ada dulu itu tempat ono gambare di promosi novel apa dek kono, sing duwe dan bisa untuk menonton. Itu zaman dulu setane. Sekarang wis teko dhewe nang sing kotake. Setane dadi setan kotak saiki. Ya. Mergane kalau ada anak kecil, sekalipun anak kecil tidak pernah keluar rumah, ono te omahe tok, ono te kamar tok, itu bukan tanda anak baik si anak. Iya lek zaman dulu. Lek zaman dulu itu anak yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah jalan-jalan yang tidak jelas, itu berarti menunjukkan anak baik. Tapi sekarang enggak. Bisa-bisa yang ada di rumah tok itu sing justru lebih parah. Bisa judol, ya, kemudian bisa nonton film-film sing tidak layak untuk dilihat. Ada sekarang di rumah, apalagi difasilitasi wifi nih di kono. Bukan wifi yang kecil, sing gede supaya gak lemot. Iki kan tambah berarti. Apalagi lepas kontrol dari orang tua. Ditutup terus lawangi ono di jero kamar. Ini masalah sekarang. Makanya kalau ingin mengetahui anaknya sekarang itu anak yang baik atau enggak, bagaimana sholat jamaahnya? Jangan-jangan tidak pernah keluar dari rumah, ternyata sholatnya sholat sendiri, gak sholat berjamaah. Na'udzubillah. Ini berarti sekalipun ada di rumah itu bukan menunjukkan anak itu adalah anak yang baik. Kemudian di sini meminta perlindungan di antara doanya wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi kekuatan dari melawan hawa nafsu yang selalu mengajak perbuatan jelek. Minta nang Allah. Kalau tidak diminta, tidak dikasih nanti. Oleh karena itu perlu bangun malam doa, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa melawan hawa nafsu kami. Karena manusia yang akan menjadi manusia baik yaitu manusia yang kuat untuk melawan hawa nafsu. Bahkan kata Al-Habib Abdullah Lidrus di dalam kitab Sulam Mahabbatil Quddus itu dikatakan paling tebalnya penghalang manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hawa nafsu.
Artinya ketika masih mengikuti hawa nafsunya, mustahil manusia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau garis miringnya akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka para walinya Allah itu menjadi wali karena sudah berhasil memerangi hawa nafsu. Itu yang kedua di antaranya yang diminta. Kemudian yang ketiga, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tahun baru nanti agar supaya dijadikan manusia yang sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perlu diminta. Minta yang khusyuk, ya Allah, jadikan aku manusia yang sibuk untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena kalau tidak sibuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan jauh. Nantinya akan menjadi manusia yang jauh dari rahmat Allah. Ketika sudah menjadi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti akan menjadi manusia yang berpenghuni ada di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi perintahnya mendadak, ya hampir maghrib tadi ngomongnya. Habis sholat asar ya. Bismillah maghrib itu ngomongnya saya diminta untuk menggantikan ada di sini. Memang biasa kan memang Al-Ustaz Muhammad Yasin Lutfillah yang ngisi. Cuma berhubung beliau ada undangan tonggone nggak salah. Ya, diundang tangganya akhirnya saya disuruh gantikan. Karena tangga juga harus diperhatikan. Ya untung punya adik ipar yang masih bisa menggantikan. Sampai adik gak iso ganti tilak sorok prei kamu. Berhubung ada sih alhamdulillah. Ya walaupun tidak sama dengan yang asli, ya memang namanya pengganti. Tidak mungkin pengganti akan sama, tidak mungkin, pasti akan berbeda. Itu sudah. Kemudian saya akan bacakan di sini mengenai keutamaan menghadiri majelis ilmu. Tidak tahu turu nutuk itu untuk apa-apa gak weruh kok mang buka kitab iki ketepaan. Tak buka ternyata ono babu fadli majalisil ilmi. Bab keutamaan tentang menghadiri majelis ilmu. Memang dikatakan ada satu cerita dahulu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu duduk lagi bersama dengan para sahabatnya. Duduknya Nabi Muhammad itu membahas tentang ilmu dengan para sahabat. Tiba-tiba ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ini, famma ahaduhum fara'a furjatan fil halaqah fajalasa ilaiha. Satu golongan melihat di situ bahwasannya ada tempat kosong di tempat daripada sahabat dan Nabi Muhammad SAW ketika duduk membahas ilmu. Akhirnya apa? Satu golongan ini masuk, ikut serta menghadiri daripada majelisnya Nabi. Wa amal akhir fajalasa khalfahum. Yang lain enggak, duduk di belakang, padahal ada kosong tapi tetap tidak mau. Ya mungkin bahasanya roto izin gak enak. Akhirnya duduk ada di belakang. Yang anehnya lagi, wa amma salis fa'adbaro dhahiban. Yang ketiga, orang yang ketiga ternyata apa? Mulai ngono wis mulai, ngajine wis mulai. Nabi dan para sahabatnya sudah duduk membahas masalah ilmu. Yang kelompok yang ketiga pergi membelakangi dan pulang. Mulai. Maka setelah selesai membahas, Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum ani nafaris salasah. Maukah kalian aku beri kabar mengenai 3 manusia tadi ini? Yang satu karena melihat tempat ada yang kosong langsung maju. Yang satu roto isin ono diburi. Yang satu mulai
Kata Nabi, ketahuilah fa'amal awal, yang pertama, yang mau bergabung dengan kelompok tersebut dan maju karena ada tempat yang kosong, fa'awa ilallahi fa'awahullah, dia maju menuju ke mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mendekat kepadanya. Artinya kelompok yang pertama menjadi manusia yang beruntung, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ndak, wa masani, yang kedua, fastahya minallahi ayyudiyan nas, fastahya Allahu minhu. Yang kedua ini khawatir ternyata kedatangannya mengganggu manusia. Gak gelem maju, teko gak gelem maju, padahal ada tempat kosong gak gelem maju. Singitan ono ndek buri. Izin aku gak enak jadi kono. Apa jawabannya kata Nabi Muhammad SAW? Maka Allah pun malu untuk mendekat kepadanya. Kisah enak. Yang terakhir amma salis, yang ketiga fa'arodo. A'rodo itu kalau arti Jawa ini minggu, menghindar dari majelis tersebut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun menghindar darinya. Mereka ini beruntung, kita yang dijadikan daripada umatnya Nabi Muhammad yang mau mendekat dengan majelis ilmu. Berarti ketika kita mau mendekat dengan majelis ilmu adalah termasuk golongan manusia yang mau mendekat kepada Allah. Jawabannya tadi apa? Yang pertama, fa'awahullahu, maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Memang benar kata para ulama, itu termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan saya pernah dengar itu termasuk Kiai Zazuli Usman Ploso yang sebentar lagi mau diholi itu beliau ketika ditanya, apa thariqah Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban beliau, thariqatuna at-ta'lim wa ta'allum. Jalanku untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Ini sudah berkali untung. Kok sawiritan meteng-teng enggak? Lebih cepetan sing seperti ini. Yang kumpul mendengarkan ilmu itu jauh lebih cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan wong sing muter tasbih sakwen. Kadang kebabas lho, Pak. Sing muteran tasbih kadang kebabas. Apa? Sampai guyu dhewe ada. Kagen wiritan. Saya pernah kok ketemu dengan orang yang seperti itu. Ada seorang yang lebih tua dari saya, jauh lebih tua tuh ngomong, iki wong iki kagen wiritane gak ono gurune. Artinya apa? Gak dapat ijazah. Akhirnya rodok medeni. Mereka yang paling enak kayak gini nih wis. Hadir majelis ilmu itu adalah cara yang paling jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, gak lama-lama, karena memang pengganti itu mesti tidak sama. Ya, di sini dikatakan barang siapa yang datang kepada orang yang ngerti, orang yang alim, duduk bersama orang yang alim, tujuannya untuk apa? Untuk mengkaji ilmu, untuk membahas ilmu agama. Di sini dikatakan falahu sab'u karomat. Orang yang mau datang ke majelis ilmu itu kata para ulama akan diberikan 7 keistimewaan. Ini penutupnya untuk sebagai penyemangat bagi kita. Ternyata datangnya kita ke majelis ilmu itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 keistimewaan. Yang pertama, awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Orang yang mau datang ke majelis ilmu, majelisnya orang yang membahas ilmu agama, dia akan mendapatkan fadlal muta'allimin, keutamaannya orang-orang yang mencari ilmu. Sampeyan masih tegodok di kono. Apa sampeyan kok teko nang musala? Gak enak Ustaz. Tonggoku kanan kiri padha budal. Mosok awak gede ijenan gak melu budal pisan.
Seperti itu tetap dapat. Kenapa? Karena hadirnya orang tersebut ke majelis ilmu, yang pertama akan mendapatkan keutamaan daripada orang yang mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani madama jalisan indahu kana mahbusan anid dunubi wal khotori. Keutamaan yang kedua, keistimewaan balasan yang kedua, selama kita masih menghadiri majelis ilmu, maka kita akan mahbusan. Apa mahbus? Mahbus itu di penjara, terhalang anid dunubi wal khotori, terhalang dari berbuat dosa dan berbuat salah. Jenengan coba wis, kalau ada di trotoar, ada di jalan, engko ketok wong ndek kono mungkin kelambine kuwalik, dirasani. Iku kelambian kuwalik, gak kocoan ta. Lah kan wis dosa ngrasani wong. Tapi ketika kita duduk ada di musola sini untuk mencari ilmu, minimal dapat yang kedua apa? Terhalang dari perbuatan dosa dan perbuatan salah. Berarti ketika sudah tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, termasuk orang yang berbuat baik. Itu yang kedua. Tenang, 7 dong. Setelah 7 penutup terakhir no. Wasalis, dan yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Jika keluar dari rumahnya untuk menuju daripada tempat mencari ilmu, rumahnya akan dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Sehingga apa? Wong tuwa ridho sing melu ngaji. Anak esik durung gelem ngaji. Apa? Rahmat Allah turun nanti insya Allah akan merubah anaknya yang awalnya tidak mau mencari ilmu, sehingga nanti akan menjadi anak yang mau mencari ilmu. Atau anaknya yang dulunya mungkin kurang berbakti, karena sebab sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi anak yang berbakti kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihim rahmah fatusibuhum bibarakatihim. Jika duduk bersama orang yang alim ngaji tersebut, fatanzilu alaihim rahmah, kok rahmat Allah turun di tempat ini, maka semuanya akan dapat. Semuanya akan dapat. Bahkan kalau di kitab Nashaihuddiniyah itu diceritakan, ya Allah, malaikat yang protes. Ada satu ini ya Allah datang ke musola bukan niat untuk ngaji. Apa niate? Ngenteni wong sing duwe utang. Pule sing ate ditagih ngaji. Sehingga apa? Penagih utange lungguh pisan. Apa jawaban Allah? Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Itu adalah termasuk golongan kaum yang tidak mungkin akan dijadikan celaka hanya gara-gara beda niat. Tapi berhubung sudah kumpul, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini untung. Ini yang keempat. Mergane sing cakang kalau ngaji nanti Ustaz Haji Yasin niku. Ampun sampai prei. Masih usah gak teko gak apa-apa, sik pengganti ini akeh, pemane saiki wis duwe mantu pisan ya. Tenang ae ya. Iku. Seumpama beliaunya tidak bisa, pasti ada penggantinya. Jangan khawatir. Makanya diniatkan untuk mengaji daripada ilmunya Allah dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab yang sudah ditulis. Ini yang keempat tadi. Yang kelima, masih san pitung ya. Cukup apa atau itu? Oh itu ya, orang mek telu Pak, sabar didik ya. Yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanah. Lagi untungnya jenengan Pak, selama yang mau mengkaji itu mau mendengar tuktabulahul hasanah, maka orang tersebut akan ditulis kebaikan baginya. Kurung doa wis, tanpa bawa buku, tanpa bawa pensil atau pulpen, gak usah nulis, ngurungokno tok. Ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Yang keenam, tahuffu alaihimul malaikatu bi ajnatiha ridwan wa huwa fihim. Malaikat akan
menghamparkan daripada sayapnya karena ridho terhadap kita yang mencari ilmu, dijaga oleh malaikat. Mereka insya Allah yang ada di sini akan selamat daripada bala. Kenapa? Langsung malaikat yang menghadang kita dari hal-hal yang tidak baik. Saking senengnya malaikat. Kok gak ketok Ustaz malaikat deh? Kita diperlihatkan malaikat, gak gelemangan enggo. Karena memang ada kejadian itu yang menghinakan mengenai masalah sayapnya malaikat yang dihamparkan kepada para pencari ilmu. Wandi. Ketika itu santrinya telat. Santrinya telat akhirnya belayu, ngaji uti telat belayu. Kata si pengecek, wahai santri jangan lari-lari kau. Nanti larimu itu akan merobek daripada sayapnya malaikat. Niatnya apa? Niatnya untuk mengecek. Langsung Pak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya. Bisa kelihatan malaikat yang begitu dahsyatnya menakutkan, langsung tenger-tenger mati hari ini. Mereka pun punya keinginan ketemu malaikat. Wes, ketok Israel tambah soro sampai. Gelem tak jadi belain dari kono ya. Iku ketok Israel tambah soro, apa maning Israel sing teko tambah, Pak. Tambah medeni. Apa? Israel itu kalau sudah turun berarti mau mencabutnya nyawa. Israel itu pamit hanya kepada satu orang toh, yaitu Nabi Muhammad. Nah umatnya gak usah pamit-pamitan, langsung. Nabi Muhammad enggak. Saya dipamiti, wahai Nabi Muhammad, aku datang diperintahkan oleh Allah untuk meminta izin kepadamu. Diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Apakah kamu mengizini atau enggak? Lek kau mengizini aku laksanakan, lek kau tidak mengizini aku tak balik. Karena perintah Allah seperti itu. Itu hanya satu makhluk doh. Untuk yang lain enggak. Makanya jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, karena ketika Israel sudah datang langsung tidak akan pernah untuk meminta daripada izin atau menunda, pasti itu langsung akan dikerjakan oleh Israel, malaikat Israel. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir lagi, senang wisanan. Ya, tutup si nomor itu senang wis. Alhamdulillah mari berarti mari ini ya. Ya. Tutup yang nomor 7, yang ke-7 wasabi kullu qadamin yarfa'uhu wa yadhuhu yakunu kafaratan lidzunubi wa raf'an liddarajati lahu wa ziyadatan bil hasanati summa yukrimuhu ta'ala bi sitti karamatin ukhra. Di sini dikatakan yang ke-7, setiap langkah yang ia langkahkan, ia angkat kemudian ia taruh. Artinya setiap langkahnya, karena orang melangkah itu kan satu-satu, diangkat baru diletakkan, satunya diangkat baru diletakkan. Kok langsung angkat meletakkan loro bareng Pak? Koyok pocong kok jadi ngono ya. Enggak satu-satu. Maka di sini dikatakan ketika diangkat kakinya dan ditaruh kakinya, perlu diketahui yakunu kafaratan lidzunubi, itu akan menjadi pelebur dosa. Mereka sing takkan ngaji pemaning tempatnya jauh tambah enak. Setiap langkahnya itu akan menjadi pelebur dosa. Lihat males-males jadi manusia sekalipun jauh ke tempat ngajinya sik diparani. Ini jelas. Secara tidak langsung, secara otomatis langsung itu akan menjadikan pengampunan dosa. Satu langkah diampuni dosanya, satu langkah diampuni dosanya. Itu bukan diampuni dok. Waraf anid darajati lahu, akan menjadi pengangkat derajat. Kalau seumpamanya tidak punya dosa, pasti langsung derajatnya yang diangkat. Dengan cara apa? Manusia itu akan menjadi mulia ketika mempunyai derajat. Derajat itu apa sih? Kadang derajat itu berupa anak yang soleh. Bapaknya biasa, orang tuanya biasa, anaknya jadi orang yang luar biasa. Itu derajat. Sing termasuk gak derajat apa? Bapaknya hebat, anaknya gledek. Itu acur Pak. Acur lah itu, bukan derajat lah itu. Sing derajat itu ketika bapaknya biasa mempunyai anak yang luar biasa. Seperti siapa?
ayahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ayahnya itu tukang tenun, tapi mempunyai anak yang menjadi ulama luar biasa sukses. Mereka ini PR bagi yang sudah menjadi orang alim, menjadi ustadz, menjadi kiai. PR-nya apa? Bisakah anaknya lebih hebat daripada ayahnya? Karena harus demikian memang. Lek bapak hebat, anaknya geledek, gagal. Tapi ternyata sekarang banyak kegagalan itu dipromosikan. Ternyata ayahnya kiai hebat, ternyata anaknya apa? Ketua partai hebat. Jadi tak repot, acur urusan. Kalau seperti itu rusak. Ya, kemudian dilanjut. Wa ziyadatan fil hasanat. Setiap langkahnya itu akan menambahi daripada kebaikan-kebaikan, catatan amalan baik kita. Mereka yang nomor 7 ini enak wis. Setiap langkahnya menjadi pelebur dosa, pengangkat derajat, kemudian apa? Menambahi daripada catatan baik untuk amalan kita. Semoga semuanya dari yang hadir di dalam pengajian setiap malam Selasa ini mendapatkan 7-7-nya yang telah disampaikan oleh di dalam kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin wonten pertanyaan, monggo. Boten apa? Boten wonten. Lek wonten monggo. Boten nonton nggih? Nggih pun. Ya Rabbana tarafna bi an wa annana asrafna la ladha wa tub alaina taubah wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ufir li walidina Rabbi wa maksud wa ahli wa ikhwani wa sairil ikhwani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina jama'ah min Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam Rabbi alihi wa sahbihi inna nahfi sukri wa بالبدء والتنهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.